Tuhan Yesus si parman au biru-biru nado Yesus gok di horohaku saihu tonoko saihu tonoko saihu tonoko Yesus gok di horohaku saihu tonoko. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan Allah Bapa bagi kita terkandung dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kalimat dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 ini merupakan bagian dari nyanyian pujian Raja Daud kepada Tuhan di hadapan jemaah Israel. Pujian yang dinyanyikan itu timbul dari hati Daud, seorang raja yang percaya kepada Tuhan. Jabatan, kedudukan tertinggi, kejayaan dan kekayaan materi yang ada padanya tidak dibiarkannya menguasai hidupnya, melainkan Daud mengendalikan semua yang ada padanya. Orang yang menanjak dari kondisi nol ke kondisi berjaya tentu banyak. Seperti anggota jemaat yang hidup di perkotaan misalnya. Hidup lebih baik dibandingkan kondisi hidup mereka di masa kecil dan dibesarkan dalam kemiskinan di Bonapasogit atau kampung halaman. Mereka yang berjaya dari bukan siapa-siapa sekarang diakui dan dihormati banyak orang. Kita turut bersuka cita melihat perubahan kondisi hidup keluar dari kemiskinan materi menjadi orang-orang yang memiliki jabatan, kedudukan, pengaruh, dan kekayaan materi. Dari sekian banyak orang yang memiliki dan menikmati kejayaan di masa kini, ada berapa banyak orang di antara mereka yang tetap mempercayai dan memuji Tuhan di dalam hati mereka? Tidak sedikit di antara orang-orang yang telah dikaruniai Tuhan dengan jabatan, kedudukan tinggi, pengaruh, kehormatan, dan kekayaan justru menjauh dari peribadahan atau relasi intim kepada Tuhan di gereja, di rumah, atau di tempat kerja mereka. Tidak sedikit pula di antara orang-orang Kristen yang memiliki jabatan dan kekayaan materi sibuk menyenangkan diri sendiri dan keluarga mereka sendiri. Mereka gagal memahami maksud Tuhan memperkenankan mereka masih hidup dengan memiliki jabatan dan kekayaan materi, bahwa mereka seharusnya menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang yang kurang beruntung. Misalnya membuat lapangan pekerjaan yang menjadi saluran rezeki untuk banyak pekerja dari kalangan ekonomi lemah. Kita masih diperkenankan oleh Tuhan hidup di tahun 2022 ini. Waktu yang dikaruniakan Tuhan bagi kita ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menggenapi maksud Tuhan di dunia ini.
Seperti dalam kisah pembangunan bait suci, Tuhan hanya memberi kesempatan bagi Daud untuk mempersiapkan bahan-bahan bangunan dan menyatukan hati jemaah Israel untuk membangun bait suci. Sementara itu Tuhan memberi kesempatan bagi Salomo, anak Raja Daud, untuk membangun sampai selesai bait suci Yerusalem. Meskipun demikian, Raja Daud bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberinya. Ia pun memberikan dari kekayaannya untuk pembangunan bait suci. Benarlah perkataan Raja Daud bahwa Tuhanlah yang mempunyai kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan dialah yang tertinggi di atas segala-galanya. Meskipun secara kedudukan sosial Raja Daudlah yang tertinggi di antara jemaah Israel, namun ia tidak sombong, tidak arogan, tidak angkuh, dan tidak berpaling dari Tuhan. Daud berhasil melihat dan memakai sisa umurnya sebagai kesempatan menggenapi maksud Tuhan bagi jemaah Israel. Kiranya pujian kepada Tuhan selalu timbul dari hati kita. Dengan demikianlah kita tetap rendah hati, selalu bersyukur dan memperlakukan sesama manusia dengan baik. Tahun 2022 ini merupakan kesempatan yang dikaruniakan Tuhan bagi kita masing-masing untuk menggenapi maksudnya yang baik di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat Indonesia, dan di tengah gerejanya. Marilah kita memastikan kita hadir sebagai pembawa berkat, kasih, dan damai Tuhan bagi sesama manusia di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami masing-masing, bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami, bagi bangsa kami di hari yang baru ini. Tuhanlah sumber berkat, sumber rezeki, sumber kekuatan, kesehatan bagi kami semuanya. Berkatilah pekerjaan kami sehingga kami dapat melakukannya berhasil, sukses dan berjaya. Pakailah hidup kami ya Tuhan sebagai saluran kasih, saluran berkat dan saluran damai-Mu untuk orang-orang di sekitar kami, di dalam keluarga kami, di dalam masyarakat kami dan di dalam gereja kami. Ya Tuhan, sekiranya di antara jemaat-Mu ada yang sedang sakit pada saat ini, kami mohon Tuhan melawat, memberkati, menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka menjadi sembuh. Dan Tuhan juga yang memberi penghiburan, kekuatan bagi mereka yang berduka cita, kekuatan bagi mereka yang lemah. Tuhan berkati masyarakat kami, bangsa dan negara kami ini, selamatkan dari berbagai maksud jahat, kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kehidupan yang harmonis di tengah kemajemukan ini. Dan pakailah hidup kami Tuhan sebagai saluran kedamaian dan saluran kerukunan dari-Mu untuk masyarakat kami. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Terima permohonan kami ini Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur. Amin. Jupang masa sori mago tumpana pulhogogo ia bogas ni puida saihu tonokuho saihu tonokuho saihu tonokuho ia bogas ni puida saihu tonokuho.
Dokona suruhanmu ai hatan somagopo dungi hobut manodu dongaki manopoto taiti masude tuho taiti masude tuho sai asiroham sai dogu saat masude tuho sai ihutonoku ho sai ihutonoku ho Jesus go